Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah وجاهد في الله حق جهاده فصلوات ربه وسلامه عليه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada yang kita rasakan dan kita nikmati dalam kehidupan kita melainkan milik Allah Tabaraka wa Ta'ala secara mutlak. Maka kita wajib bersyukur atas segala apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam marilah senantiasa kita ucapkan untuk baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tersambung kepada keluarga beliau, anak keturunannya, dan seluruh para sahabat yang telah berjuang bersamanya demi agama yang mulia ini, dan kepada siapapun yang meniti jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwafillah, kita melanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid pada halaman 287. Halaman 287. Bagi yang mengikuti di layar monitor silakan dibuka dan dilihat, di mana ini merupakan dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab tentang bab yang ke-36, yaitu bab an-riya, ya, bab tentang babu ma jaa fir riya, bab yang datang menjelaskan tentang riya, ya, riya di dalam beramal, ya. Di mana dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, dalil pertama adalah firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya. Ini adalah sebuah perintah dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk mengatakan kepada manusia bahwa dia sesungguhnya manusia biasa seperti kalian. Namun Allah Azza wa Jalla berikan wahyu kepadanya, sungguh ilah kalian adalah ilah yang satu, Esa. Dan barang siapa yang menginginkan untuk berjumpa dengan Rabbnya, maka satu, dia harus beramal dengan amal yang saleh, ya, amalan salihan. Ini adalah yang sesuai dengan syariat. Amalan yang tidak diada-ada, amalan yang mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, tidak ria di dalam melakukan amal perbuatannya, tidak ria, ya, dengan amal yang telah ia kerjakan. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan, dan yang kedua, dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, hadis dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an, dari sahabat mulia Abu Hurairah, di mana beliau meriwayatkan hadis marfu', ya, muttasil, ya, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala,
Nah, ini Allah Ta'ala berkata, disebut juga seperti ini hadis qudsi ya. Ana aghnas syuraka anis syirki. Ana aghnas syuraka anis syirki. Bahwa saya tidak butuh dengan kesyirikan. Allah mengatakan bahwa dia tidak butuh dengan siapapun. Tidak butuh dengan syarikat manapun. Ya, Allah tidak butuh dari syarikat. Ya, dari tandingan apapun. Man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan satu amalan, ibadah, ketaatan, asyraka ma'i fihi ghairi, lalu menyertakan bersama Allah syarikatnya, apa kata Allah? Taraktuhu wa syirkah, ku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Di ancaman dari Allah Azza wa Jalla, Allah tinggalkan dia dan apa yang ia bawakan dari syarikat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis rawahu Muslim dalam kitab sahihnya dan Ahmad dalam Musnad, Ibnu Majah di dalam kitab As-Sunan, Ibnu Khuzaimah kadzalika. Naam. Mari kita lihat penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan tentang kalimat dalam hadis qudsi ini. Ana aghna syuraka anis syirki ay an musyarakati ahad. Saya tidak butuh, kata Allah, tentang ya musyarakati ahad. Ikut sertaan seseorang atau siapapun. Wa an amalin fihi syirikun, dari amal yang di dalamnya ada kesyirikan. Jadi Allah ya sangat tidak ridha kalau di dalam ibadah yang kita lakukan itu kita ikutkan hambanya, kita ikutkan makhluk lain sebagai tandingan syarikat bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Esa, Allah Maha Tunggal, tidak ada yang bisa menandinginya. Dan siapapun yang mengerjakan amal tidak boleh menyertakan makhluk di dalam ibadahnya itu. Maka Nabi SAW mengatakan, ya man shalla yura'i faqad asyrak. Yang salat untuk riya, maka dia telah melakukan kesyirikan. Wa man shama yura'i faqad asyrak. Barang siapa yang siam puasa dan dia riya, maka sungguh telah melakukan kesyirikan. Wa man tasaddaqa yura'i faqad asyrak. Barang siapa yang bersedekah kemudian dia riya, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Maka di sini Allah tidak butuh dengan kesyirikan apapun. Asyraka ma'i fihi ghairi, artinya qasada bi'amalihi ghairi minal makhlukin. Di dalam ibadah yang ia kerjakan itu ada niat untuk yang lain. Di dalam bersedekah, di dalam sedekah itu ada terbesit dalam hatinya agar dia dikatakan dermawan, orang baik, gitu ya, orang yang rendah hati dan seterusnya. Atau melakukan salat, ya, diinginkan dalam salat yang ia kerjakan ada terbesit agar orang katakan saya orang alim dan orang yang baik dan seterusnya. Maka ikhwafillah rahimakumullah, ini babnya sangat luar biasa. Amalan hati, keikhlasan itu adalah amalan hati, dan amalan hati memiliki kedudukan yang besar di dalam agama kita ini. Maka bagian dari amal hati itu adalah ya bagian daripada iman. Ya, di mana kita meyakini dalam hati kita dengan keyakinan yang benar, kita kokohkan, maka ini mesti kita luruskan. Sehingga Nabi SAW mengatakan, ya kita minta kepada Allah agar hati kita ini ditetapkan di atas keikhlasan, di atas kebenaran. Karena hati kita mudah saja bolak-balik. Ya, karena niat itu akan sangat mudah berubah. Sehingga di antara perkataan para ulama, di antara hal yang paling berat untuk dijaga apa? Niat. Ya, di antara perkara yang sulit untuk dipertahankan itulah niat. Karena berbolak-baliknya hati kita akan mudah merubah niat kita. Nah, oleh karena ikhwafillah, ya asyraka ma'i fi ghairi ay qasada bi amalihi ghairi minal makhlukin. Dia bertujuan dengan amal yang telah ia kerjakan ada bagian dari makhluk, ya. Taraktuhu wa syirkah ay lam aqbal amalah. Tidak aku terima amalannya. Ini ancaman bagi yang melakukan
suatu perbuatan dan di dalam perbuatan itu ada niat untuk yang lain, pertama kata Allah dalam hadis qudsi ini, tidak diterima amalannya, bal atrukuhu lidzalika al-ghair. Ya, aku tinggalkan dia dan syirikatnya. Jelas di sini ya kafilah, ancamannya sangat berat. Allah di awal telah mengatakan saya tidak butuh dengan kesyirikan. Ya, siapapun yang mengerjakan amalan dan menyertakan di dalam amalan itu yang lain di sisi Allah, maka Allah tinggalkan dia dan kesyirikannya. Makna hadis ijmalan. Makna hadis secara global ya. Yarwi Nabi sallallahu alaihi wasallam an Rabbih azza wa jalla. Nabi meriwayatkan dari Rabbnya azza wa jalla, wa huwa ma yusama bil hadisil qudsi. Ini disebut dengan hadis qudsi. Apa yang Nabi sampaikan? Annahu yatabarra'u minal amali alladhi dakhalahu musyarakatun li ahadin biriya'in aw ghairi. Bahwa Allah azza wa jalla ya yatabarra', bebas ya, terbebas dari amal yang dimasuki oleh syirik ya, dengan riya atau yang lain. Li'annahu subhanahu la yaqbalu illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan menerima amalan kecuali amalan itu ya ikhlas karena Allah. Allah tidak akan menerima amalan yang dicampuri dengan yang lain. Sering kita minta Allah marzuqnal ikhlas fil qawli wal amal, agar kita betul-betul menjadi hamba yang ikhlas dalam berbuat, dan benar-benar kita menjadi hamba Allah yang tulus dan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Itu adalah amalan yang luar biasa. Tidaklah diperintahkan Allah melainkan mengikhlaskan dia lillah azza wa jalla. Ikhlaskan amal kita karena Allah. Jadikan Allah sebagai tujuan. Jangan kita melakukan sesuatu karena dipandang orang, disebut dengan riya, atau dipuji orang, disebut dengan sum'ah ya, agar kita disebut-sebut orang baik, orang dermawan, orang saleh seterusnya. Maka jauhkan ya hal-hal yang seperti ini. Munasabatu zikrihi fil bab, ketersesuaian hadis dengan bab yang sedang kita baca. Annahu yadullu ala adam qabulil amal, bahwa dalam hadis ini dijelaskan oleh Nabi SAW tentang tidak diterimanya amal seseorang ya. Alladzi dakhalahu riya, amalan yang dimasuki oleh riya, au ghairuhu min anwa'is syirki, atau yang lainnya dari bentuk-bentuk kesyirikan. Jelas ya sampai di sini. Allah tidak menerima. Kalau Allah tidak menerima, terus apa yang menjadi bagian untuk kita? Tidak ada. Allah yang akan memberikan, Allah yang akan ya memberikan balasan. Lalu Allah, kalau Allah tidak terima, apa amalan yang bisa kita harapkan? Maka agar amal kita diterima Allah, jadikan landasan kita berbuat apa? Ikhlas lillahi azza wa jalla. Di dalam kisah yang sangat banyak dalam kehidupan para sahabat ya, di antaranya Nabi SAW menguatkan tentang tujuan manusia berhijrah, ya kan? Faman kanat hijratuhu ya ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ya ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrah itu karena Allah dan Rasul, maka ya pahalanya dia akan dapatkan. Ya faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yuzawijuha, atau barang siapa yang hijrah karena dunia atau karena ada wanita yang ingin dinikahi di sana, ya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang menjadi niat dan landasannya. Maka ikhlas hal yang sangat agung dalam agama kita. Amalan hati yang sangat luar biasa. Keikhlasan adalah menjadi pondasi keimanan, pondasi kita di dalam melakukan apa saja lillahi azza wa jalla. Biasanya orang ikhlas kalau berbuat, dan kalaupun dia tidak mendapatkan sanjungan pujian, dia tidak akan berkecil hati ya, orang ikhlas. Nah, kalau berbuat karena ada tujuan yang lain, maka jika tidak sesuai dengan ekspektasi, pasti dia akan sakit hati. Itu biasa begitu.
lillahi azza wa jal akan sangat ringan kalau kita tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kalau itu dilakukan lillahi azza wa jal, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan satu amalan kalau lillahi azza wa jalla. Ini dia ikhwafillah yang mesti kita perhatikan dalam kehidupan kita ya, bahwa jadikan ya keikhlasan menjadi dasar utama di dalam berbuat. Nah, ma yustafadu minal ayah. Apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yang pertama, anna aslad dini huwa ifrullahi ta'ala bil ibadah. Hukum asal dari agama ini mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini tauhid ya, al-uluhiyah, mengesahkan Allah dalam ibadah, tidak boleh dicampur aduk dengan yang lain. Lillahi azza wa jal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, liwahidun, agar kita mengesahkannya, agar kita memberikan ibadah kita kepadanya semata. Jauhkan kesyirikan, jauhkan riya, jauhkan sum'ah, semua tidak boleh, agar ibadah kita menjadi ibadah yang kuat. Inilah hukum asal agama itu, yaitu mengesahkan Allah di dalam ketaatan kita dan ibadah kita kepadanya. Ya, makanya ikhwafillah, hati kita selalu harus dijaga. Ya. Yang kedua, annar riya asyirkun, sesungguhnya riya adalah kesyirikan, sesuatu yang akan merusak amal kita. Dalam sebuah hadis juga disebutkan orang-orang yang di hari kiamat kelak yang beramal karena riya, tidak ikhlas karena Allah azza wajal, ya, di saat dia berhadapan dengan Allah dia berusaha untuk rukuk dan sujud tapi punggungnya tidak bisa, tidak mau untuk rukuk dan sujud. Inilah ancaman bagi mereka yang ketika di dunia ini beramal bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, anna syirkal waqi' minal musyrikin wasyirku fil ibadah. Kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin itu kesyirikan dalam ibadah, dalam ketaatan. Mereka melakukan kesyirikan. Ya, mereka menyembah berhala, mereka menyembah yang lain. Ya. Oleh ikhwafillah rahimakumullah. Naam, kita sekali lagi ikhwafillah rahimakumullah, di dalam pembahasan ini sekali lagi, munasabatu dzikrihi fil bab, sudah kita jelaskan tadi, ma yustafadu minhu, apa yang menjadi pelajaran. Dan kita lihat ya pada halaman 287, at-tahdziru minasyirki bi jami'i ashkalihi. Afwan ya, at-tahdziru minasyirki bi jami'i ashkalihi. Di dalam ayat ini kita, di dalam hadis ini kita ambil pelajaran at-tahdziru minasyirki bi jami'i ashkalihi. Ya, kita diberikan peringatan ya dari kesyirikan dengan segala bentuk-bentuk askalnya, dari segala bentuk jenis kesyirikan. Wa annahu mani'un min qabulil amal, bahwa itu kesyirikan adalah sebagai bentuk penghalang dari diterimanya amal. Yang kedua, wujubu ikhlasil amal lillahi min jami'i syawa'ibis syirki. Wajib mengikhlaskan amal kita untuk Allah ya dari min jami' syawa'ibus syirki, mengikhlaskan amal kita lillahi azza wajal dari segala bentuk noda-noda kesyirikan ya, kita bersihkan ya khafillah. Jadikan, makanya di antara ibadah yang paling baik itu di tengah malam. Kenapa? Karena tidak ada orang yang melihat ya, tidak ada orang yang bisa memujinya ya, tidak ada orang yang bisa ya menyanjungnya, hanya Allah yang melihat. Di saat ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu secara diam-diam, wahwa ya aqwa, dan dia lebih kuat kepada keikhlasan. Naam. Yang ketiga, wasfullahi bil ghina. Ya, Allah disifati dengan al-ghina. Ya, Allah tidak butuh dengan siapapun. Allah Maha Kaya ya. Allah Maha Kaya. Naam. Allah tidak butuh dengan makhluk, tetapi makhluk butuh dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, keberadaan Allah Azza wa Jalla
ya, di atas aras, bukan berarti Allah butuh dengan arasnya. Ya. Allah tidak butuh dengan siapapun. Allah maha kaya dan Allah maha segala-galanya. Makanya Allah katakan ana aghna asy-syuraka anis syirikin. Allah tidak butuh. Ya, Allah tidak butuh. Allah benci dengan orang yang menyertakan makhluk dengan Allah tabaraka wa taala. Allah tidak suka. Ya. Allah tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh hamba di saat dia beribadah kepada Allah menyertakan yang lainnya. Yang keempat, wasfullahi bil kalam, ya. Wasfullah bil kalam. Jadi masih disifati Allah dengan Allah juga al-kalam, ya, berbicara. Ya, Allah Subhanahu wa taala berbicara. Maka inilah 4, ya, menjadi hal yang pokok di dalam makna hadis ini, bahwa sekali lagi Allah tabaraka wa taala, ya, di mana menyebutkan bahwa dia tidak butuh dengan kesyirikan, ya, dan barang siapa yang mengerjakan amal karena yang di dalamnya amal itu disertakan yang lain, maka Allah ancam meninggalkan dia dan kesyirikannya, ya. Inilah yang harus kita khawatirkan dalam hidup kita, ikhwafillah. Yang kalau kita lihat bagaimana ayat Al-Quranul Karim menggambarkan tentang bahayanya syirik sangat banyak, ya. Kalau kita lihat ayat-ayat yang lain luar biasa. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah tidak akan ampunkan dosa kesyirikan, ya, dan itu dosa yang sangat zalim, ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tidak butuh dengan kezaliman, Allah tidak butuh dengan kesyirikan. Dan Allah Azza wa Jalla juga mengancam, la in asyrakta la yahbatanna amaluk, bahwa amalan yang dilakukan dengan kesyirikan, maka amalan apapun yang dikerjakan akan batal oleh kesyirikan itu. Ya, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu nar. Orang yang mensyirikkan Allah, Allah haramkan masuk surga. La ilaha illallah. Allah haramkan masuk surga dan tempatnya adalah neraka. Coba lihat rentetan ayat sangat banyak. Allah tidak ampunkan dosa kesyirikan. Kemudian Allah Azza wa Jalla, ya, menjadikan tempat orang yang melakukan kesyirikan adalah neraka. Kemudian Allah Azza wa Jalla, ya, gugurkan amal-amal saleh seseorang, ya, kalau dia melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini masih banyak ayat-ayat yang bicara tentang kesyirikan. Sekali lagi, pembahasan kesyirikan adalah pembahasan yang terus mesti diulang agar umat ini terbebas dari kesyirikan. Ya, apalagi di hari kemerdekaan ini, merdekakan diri kita dari segala bentuk, ya, penghambaan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Merdekakan diri kita dari kesyirikan, dari khurafat, dari perkara bid'ah, dari perkara yang menyelisih agama. Ya, merdekakan semua diri kita dari segala hal yang bisa menodai agama kita, yang bisa menodai Islam, akidah kita. Bebaskan dia dari segala bentuk, ya, penghambaan terhadap, ya, selain Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwafillah rahimakumullah, pembahasan tentang kesyirikan, pembahasan tentang noda-noda yang akan bisa merusak agama kita mesti selalu diulang-ulang agar umat ini, ya, berjalan sesuai dengan tuntunan agama yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pembahasan kita pagi ini. Insyaallah kita lanjutkan pada dalil berikutnya tentang babur riya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah.
akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara